Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Saliman dengan NIM A111211009. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Nur Halifah SPD MPD. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai buku teks bahasa Indonesia jenjang SD dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, kemudian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, kemudian kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Pengertian dari buku teks. Nah, buku teks adalah sebuah buku yang berisi mengenai uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu yang disusun secara sistematis dan komprehensif oleh para pakar dalam bidangnya dengan maksud dan tujuan instruksional. Kemudian yang kedua yaitu pengertian kurikulum. Nah, kurikulum pembelajaran adalah sebuah rencana secara keseluruhan yang merinci tentang tujuan, materi pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi, dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses pendidikan. Oke, baik, langsung saja kepada inti pembahasan. Yang pertama yaitu buku teks kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Nah, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK adalah suatu konsep di mana kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas dengan standar performansi tertentu sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh peserta didik yang berupa penguasaan terhadap seperangkat kompetensi tertentu. Kelebihan buku teks bahasa Indonesia pada jenjang SD dalam kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yaitu buku teks mampu mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran buku teks bahasa Indonesia. Nah, buku teks pada jenjang SD ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran, bukan hanya pada penguasaan mata pelajaran itu sendiri. Contohnya yaitu seperti buku teks bahasa Indonesia untuk kelas 4 SD yang menyajikan materi tentang berbagai jenis teks, yaitu jenis teks seperti deskripsi, narasi, dan eksposisi yang dapat membantu siswa untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi dalam berbahasa Indonesia. Kelemahan buku teks bahasa Indonesia dalam jenjang SD pada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yaitu kurangnya relevansi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Nah, buku teks ini mungkin tidak menyediakan cukup contoh-contoh yang dapat dikaitkan secara langsung dengan pengalaman dan situasi yang ditemui oleh siswa dalam kehidupan mereka. Contohnya yaitu seperti buku teks bahasa Indonesia yang hanya memberikan contoh-contoh teks yang sudah jauh dari kehidupan sehari-hari siswa, seperti teks-teks sastra yang tingkat mahir, sehingga siswa ada kesulitan untuk memahami materi tersebut. Kemudian poin kedua yang akan dibahas yaitu mengenai buku teks jenjang SD dalam kurikulum KTSP. Teman-teman bisa melihat contoh di atas. Nah, ini adalah contoh dari buku teks jenjang SD dalam kurikulum KTSP. Tentunya di dalam buku teks ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan siswa. Nah, buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum KTSP jenjang SD ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam berbahasa Indonesia. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara memperkenalkan berbagai jenis teks dan memberikan latihan-latihan yang sesuai. Contohnya yaitu seperti buku teks pembelajaran bahasa Indonesia untuk SD yang membahas mengenai berbagai pendekatan dan teknis pembelajaran bahasa Indonesia, termasuk pendekatan keterampilan. Kelemahan buku teks pada kurikulum KTSP jenjang SD. Adapun kelemahan buku teks pada kurikulum KTSP jenjang SD yaitu minimnya penggunaan materi yang bervariasi. Nah, buku teks bahasa Indonesia ini mungkin kurang memberikan variasi dalam konten atau tema. Buku teks mungkin hanya menyediakan latihan-latihan yang terlalu seragam atau memuat contoh-contoh teks yang terlalu bahasa sastra. Hal ini dapat mengurangi minat siswa dan membuat pembelajaran menjadi monoton. Nah, ini adalah contoh dari soal yang ada pada buku teks pada kurikulum KTSP jenjang SD.
Nah, contoh di atas menunjukkan bahwa buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum KTSP hanya berfokus pada latihan-latihan dengan tema sejarah atau sastra yang mungkin sulit untuk dipahami oleh siswa SD. Kemudian poin ketiga yaitu mengenai buku teks kurikulum 2013 pada jenjang SD. Nah, teman-teman bisa melihat ini adalah contoh dari buku teks kurikulum 2013 pada jenjang SD. Nah, pastinya di dalam buku teks kurikulum 2013 pada jenjang SD ini memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihan buku teks kurikulum 2013 pada jenjang SD yaitu materi berbasis kompetensi. Buku teks kurikulum 2013 dirancang berdasarkan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa. Hal ini memastikan bahwa materi yang disajikan relevan dengan kebutuhan siswa dan dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan pembelajaran yang jelas. Contohnya yaitu seperti gambar yang telah saya sediakan di atas. Nah, di mana contoh di atas memfokuskan pada pengembangan keterampilan dasar membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Nah, pada setiap materi dilengkapi dengan aktivitas-aktivitas yang mendukung siswa dalam mencapai kompetensi-kompetensi tersebut. Kelemahan buku teks kurikulum 2013 pada jenjang SD, yaitu di mana materi yang masih terlalu padat. Buku teks kurikulum 2013 masih memiliki materi yang terlalu banyak untuk siswa pada jenjang SD. Hal ini dapat membuat siswa merasa terbebani dan sulit untuk mencerna informasi yang telah disajikan. Contohnya yaitu seperti bab tentang tata bahasa yang hanya mengandung konsep yang sulit dipahami oleh siswa, seperti review tata bahasa dasar atau penjelasan aturan gramatikal yang sangat rumit. Kemudian poin keempat yaitu buku teks kurikulum merdeka pada jenjang SD. Nah, kurikulum merdeka adalah kurikulum baru yang diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan dan krisis dalam sistem pendidikan negara Indonesia. Ini adalah contoh dari buku teks kurikulum merdeka pada jenjang SD. Di dalam buku teks tersebut memuat beberapa kelebihan dan kelemahan. Nah, kelebihannya yaitu di mana peningkatan pemahaman siswa. Buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum merdeka membantu untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi. Contohnya yaitu seperti dalam pembelajaran tata bahasa. Buku teks ini dapat memaparkan materi tata bahasa secara sistematis dan jelas dengan penjelasan yang disertai contoh relevan dan mudah untuk dipahami oleh siswa SD. Hal ini membantu siswa untuk memahami konsep tata bahasa. Untuk kelemahan buku teks bahasa Indonesia pada jenjang SD pada kurikulum merdeka yaitu tidak adanya penekanan pada pengembangan keterampilan berbahasa secara holistik. Nah, buku teks bahasa Indonesia pada kurikulum merdeka mungkin kurang menekankan pengembangan keterampilan berbahasa secara holistik. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pengembangan keterampilan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara, yaitu contohnya seperti buku teks hanya fokus pada pengembangan keterampilan membaca dan menulis. Nah, sedangkan keterampilan mendengarkan dan berbicara tidak ditekankan dengan baik. Kelemahan ini mengurangi kesempatan siswa untuk berlatih dan mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia secara menyeluruh. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.